Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kembali pelajaran tafsirnya yang terputus. Kita masuk ke ayat 212. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Baqarah ya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah mengatakan, zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Dihiaskan kepada orang-orang kafir itu kehidupan dunia. Ya, karena orang-orang kafir ya tertipu oleh kehidupan apa? Dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka mengejek, memperolok orang-orang yang beriman. Ya, mereka menganggap orang beriman itu menurut pandangan mata mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, orang beriman itu bagi mereka itu aneh, kuno, ya, atau dengan sebutan-sebutan yang lainnya. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa itu akan berada di atas mereka, itu di atas orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan, tanpa hisab. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil faidah yang pertama. Min fawaidil ayah inkhida'ul kafirin bil hayatid dunya. Orang-orang kafir tertipu dengan kehidupan dunia, Pak. Kenapa orang itu bisa kafir? Ya, sebab utamanya karena tertipu dengan dunia. Kalau ia tidak tertipu dengan dunia dan dia yakin bahwa dunia ini sementara dan bahwasanya kehidupan hakiki itu adalah kehidupan akhirat, tentu dia akan bersiap-siap untuk menuju kehidupan akhirat itu. Tapi karena dia tertipu dengan dunia, akhirnya dia menganggap seakan-akan hidup hanya di dunia saja. Akibatnya apa? Mereka pun kemudian tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wa minha, faidah yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal kuffar ashiquna laha wa anna hiya hammuhum wa gharaduhum lianna ma zuyyina lisyakhsi fala budda an yakuna syakhsu muhtamman bihi talaban bih. Bahwa orang-orang kafir itu asyik dengan dunia, ya, dan bahwasanya keinginan terbesar orang kafir itu ya dunia sudah. Keinginan mereka hanya dunia. Tujuan mereka hanya dunia. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat itu, zuyyina, dihiaskan kepada mereka. Ya. Kalau sudah dihiaskan di hati mereka dunia, apa yang terjadi? Pasti keinginan dia dunia, yang dia cari hanya dunia. Maka dari itu ya akhal Islam,
Sifat seperti ini tidak layak untuk dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Orang-orang kafir, ya, kalau kita lihat cinta dan bencinya karena dunia, Pak. Loyalitas dan permusuhannya karena dunia semuanya. Sedihnya mereka karena dunia, Pak. Semua karena dunia. Bahkan berteman pun karena dunia. Sama sekali bukan karena Allah Azza wa Jal. Makanya kenapa? Karena mereka lebih asyik dengan dunia. Maka kalau kita orang beriman lebih asyik dengan dunia kita dan tidak merasa asyik dengan ibadah kepada Allah, sungguh kita sudah menyerupai ya keadaan orang-orang kafirin itu. Bukan berarti kita kafir, tidak. Faedah yang ketiga, wa minha annal mu'minin laisatid dunya fi a'yunihim syai'an. Orang yang beriman dengan iman yang sempurna, Pak, itu menganggap dan memandang dunia itu sesuatu yang remeh. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Dihiaskan kehidupan dunia untuk siapa? Orang kafir. Berarti untuk orang beriman, yang benar-benar beriman, tidak dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan dunia. Berarti orang yang beriman memandang dunia itu remeh. Karena mereka yakin dunia itu sementara. Walihada kana Rasul SAW idza ra'a ma yu'jibuhu fid dunya yaqul labbaik innal 'aisha 'aishal akhirah. Oleh karena itu Rasulullah SAW kata beliau, kalau melihat perkara dunia yang membuat beliau kagum, beliau mengatakan innal 'aisha 'aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat yang hakiki itu. Iya. Namun hadis ini mursal ya. Karena ia berasal dari periwayatan Mujahid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun memang demikian, Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak mengingatkan umatnya tentang hakikat dunia. Di antaranya Rasulullah SAW mengumpamakan ya dunia itu seperti seharga sayap seekor nyamuk, Pak. Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafira ka'sa." Kalaulah dunia itu ya berharga di mata Allah seharga sayapnya seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir satu gelas air pun juga. Tapi masalahnya dunia tidak ada harganya di mata Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang sering antum dengarkan, Rasulullah mengumpamakan dunia bagaikan apa? Bangkai anak kambing. Ya. Semua kita menganggap bangkai ayam, bangkai tikus, bangkai anak kambing pasti sesuatu yang sangat menjijikan, Pak. Ternyata di sisi Allah, ya dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai di mata kita. Pernah Abu Dzar radhiyallahu an makan. Apa kata Rasulullah, ya Abu Dzar, akalt? Kamu sudah makan? Sudah ya Rasulullah. Idza ma ila madza yasir? Makanan yang kamu makan itu jadi apa? Kata Abu Dzar, ila ma qad arafta ya Rasulullah. Kepada sesuatu yang sudah engkau ketahui, yaitu kotoran. Kata Rasulullah, inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala. Sesungguhnya kotoran yang keluar dari perut seseorang dari kalian itu, itulah perumpamaan dunia. Masya Allah, perumpamaan dunia itu kayak kotoran, Pak, tinja yang keluar dari mulut
dari perut kita. Siapa sih di antara kita yang merasa nikmat duduk dekat kotoran orang, Pak? Masya Allah, subhanallah ya akhal Islam. Makanya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Allah dan Rasulnya memuji dunia, nggak ada. Iya. Selalu dalam Al-Quran dan hadis adanya celaan terhadap dunia. Diwaspadai kita jangan sampai tertipu dengan dunia. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Kesenangan yang menipu, saudaraku. Iya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Kita cari duit, kita cari nafkah, kita berbisnis. Boleh, nggak masalah, silahkan. Tapi orang yang beriman tuh beda. Dia cari duit niatnya untuk akhirat. Orang yang beriman tuh beda. Dia cari duit niatnya supaya menambah pahala. Biar bisa sedekah. Ya, menafkahi yang wajib dulu anak dan istri. Kalau ada kelebihan saya bisa sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkah, Pak. Ya, bisnisnya itu berkah. Beda dengan orang kafir. Orang kafir memang cari duitnya memang untuk dunia. Untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Kalau orang beriman tidak. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Ya, khairul mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu jika dimiliki oleh orang yang saleh. Kalau harta itu dimiliki orang yang saleh, Masya Allah, itu menjadi sebaik-baiknya harta sudah. Tapi kalau harta dimiliki orang-orang yang durhaka kepada Allah, Allah ya akhi, harta itu digunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi sebagaimana Rasul bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu kata Rasulullah untuk 4 orang. Dunia untuk berapa? Untuk 4 orang. Hadis ini dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Yang pertama, li rajulin ruziqa ilman wa malan. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi bihi rabbah wa yasil bihi rahimah. Ya, wa ya'rif limalihi haqqa au kama qala. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya ia sambung silaturahim dengan keluarganya. Dan ia pun mengeluarkan hak hartanya berupa infak dan zakat. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka orang ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua kata Rasulullah SAW siapa? Rajulin ruziqa ilman walam yurzaq malan. Orang yang diberikan oleh Allah rezeki harta. Orang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki harta. Berilmu dia, tapi miskin. Wa huwa shadiqun niyyah, tapi kata Rasulullah SAW dia niatnya benar. Dia berkata, lau kana limal misla fulan. Kalaulah aku punya harta kayak si fulan, maka aku akan berinfak kayak si fulan itu. Bahwa biniyatihi, ya, maka dengan niatnya tersebut, dia dengan orang yang pertama tadi, orang kaya tersebut, sama. Masya Allah. Yang ketiga, ini yang paling buruk nih. Rajulin ruziqa malan walam yurzaq ilman. Orang yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu agama. Fahuwa yatakhabbatu bih. Maka ia pun menghambur-hamburkan hartanya.
Wala yattaqi bihi rabbah, dia pun tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan dia memutuskan silaturahimnya. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi akhbathil manazil. Maka ini orang yang paling buruk kedudukannya di mata Allah. Yang keempat, siapa dia? Rajulin lam yurzaq ilman wala malan. Orang yang tidak diberikan rezeki ilmu, tidak juga harta. Sudah miskin, kere, gak sholat lagi, Pak. Gak punya ilmu dan tidak mau menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau beramal soleh lagi, Pak. Waduh, ngeri benar. Tapi Rasulullah mengatakan, yang paling buruk tetap yang ketiga. Bukan yang keempat. Kenapa? Karena yang keempat gak punya apa-apa. Miskin dia. Kata Rasulullah SAW apa? Yang keempat ini tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Sudah gitu niatnya jelek lagi. Dia berkata, kalau aku punya harta kayak si fulan yang berbuat maksiat itu, aku ingin berbuat maksiat kayak dia. Subhanallah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, jadilah kita yang pertama atau yang kedua. Iya. Faedah yang ketiga, akhi, yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh. Keberapa? Oh, keempat, iya. Min fawaidil ayah haqaratud dunya liwasfiha bid dunya wa hiya minad dunuwi zamanan. Ya, rutbatan wa zamanan. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa dunia itu rendah, hina. Namanya juga dunia. Antum tahu tidak, dunia itu artinya apa? Rendah. Dunia itu kan bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab ad-dunya itu artinya apa? Rendah. Maka memang akhirat itu rendah, dunia itu rendah, saudaraku. Sedangkan akhirat itu mulia dan tinggi. Maka dari itulah ya akhi, orang yang sadar bahwa dunia itu rendah, hina, dia gak bakalan, Pak. Gak bakalan dia mau mengganti akhiratnya demi untuk dunia. Masa mau dia ganti akhirat yang sangat mahal, yang di situ ada surga yang Masya Allah luar biasa, hanya untuk mendapatkan sedikit dunia? Bodoh sekali orang ini. Orang yang berakal menilai dunia sebentar, dunia hina, dunia tidak punya nilai di mata Allah Azza wa Jal, sementara akhirat segala-galanya. Makanya aneh kan? Kalau ada orang sholat niatnya yang paling utama untuk dapat dunia. Kamu sholat apa mas? Sholat duha. Niat kamu apa mas? Ya berharap mudah-mudahan diluaskan rezeki saya di dunia ini. Kita katakan ya akhi, sholat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat itu pahalanya yang paling pantas adalah surga. Kok kamu harapkan kehidupan dunia sih? Gak pantas kayaknya, gak imbang. Seharusnya ibadah yang kita lakukan itu niat yang paling utama kita hanya mengharapkan apa? Akhirat. Itu yang paling tinggi di mata Allah Azza wa Jal. Nah saudaraku sekalian, maka dari itulah ya akhi, ya ini dia dunia. Sadarilah hakikat hakikat dunia ini. Maka seorang mukmin sadar bahwa ia hidup di dunia sementara. Maka dari itulah dia harus pahami bahwa dunia ini kesenangannya akan dihisab. Dan ya yang halalnya akan dihisab dan yang haramnya akan diadab. Faedah selanjutnya, faedah yang kelima. Min fawaidil ayah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah,
alla narkan ila hadhihi dunya wa natma'innu ilaiha bal naj'alu himmatana munsarifatun ila daril akhirah. Yaitu supaya kita jangan condong kepada dunia dan jangan merasa tenang dengan dunia. Dan jangan sampai keinginan kita hanya untuk dunia. Alla naj'al himmatana munsarifatan ila daril ya, bal naj'alu himmatana munsarifa ila daril akhirah. Tapi kita jadikan, saudaraku, keinginan kita adalah kehidupan akhirat saja. Wa hadza la yunafi an natamatta' wa nan'am bima ahallallahu lana ma'al istiqamah fi dinina. Dan ini tidak meniadakan, kata beliau, bolehnya kita bersenang-senang dengan dunia, enggak masalah. Selama kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Disebut mata'ul ghurur kapan? Kalau dia menipu dari beribadah kepada Allah, dari mencari akhirat. Adapun kalau tidak menipu, maka tidak disebut sebagai mata'ul ghurur. Ya. Makanya ya akhi, jangan pernah kita merasa tenang dengan dunia. Orang beriman, orang yang tahu tentang hakikat dunia, nggak bakalan tenang dengan dunia, Pak. Dia punya ya mobil, dia punya rumah, dia nggak tenang. Kenapa? Karena dia tahu ini bakalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, Allah mencela ya orang-orang yang hatinya condong kepada dunia dan hatinya merasa lebih tenang dengan dunia. Harusnya kan kita kan tenangnya dengan zikir, ya kan? Hati kita baru tenang ketika kita sholat, ya kan? Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, tentram. Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Ya, arihna bis salah. Wahai Bilal, jadikan kita istirahat. Ya, buat kita tenang dan tentram dengan salat. Masya Allah. Nah, kita aneh. Pas zikir malah nggak tenang hati kita. Pas sholat hati kita malah nggak tenang, Mbak. Tapi kalau nginget dunia baru tenang, aneh. Itu menunjukkan kurangnya iman dia kepada kehidupan apa? Akhirat, saudaraku sekalian. Faedah yang keenam. Aminha. Annal kuffar la yazaluna yusallituna anfusahum 'alal mu'minin. Liqaulihi ta'ala wa yaskharuna bil fi'lil mudhari'. Bahwasanya orang-orang kafir akan terus-menerus berusaha untuk apa? Ya. Menghinakan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak akan pernah diam, Pak. Orang kafir akan terus bagaimana caranya menyingkirkan orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini apa? Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka yaskharun, di sini bentuknya fi'il apa? Fi'il mudhari. Dan dalam bahasa Arab, Pak, fi'il mudhari itu mempunyai makna apa? Istimrar, terus menerus. Itu menunjukkan bahwa orang kafir itu akan terus memperolok orang beriman. Dan kita lihat bagaimana di internet mereka memperolok syariat Allah, memperolok agama Islam, memperolok Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka bikin kartun tentang apa? Yang menjelekkan Rasulullah SAW. Dan mereka akan terus melakukan itu. Allah yang mengabarkan dalam ayat ini, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka yaskhar itu memperolok orang-orang yang beriman, saudaraku. Iya. Faedah yang ketujuh.
anal ibrata bikamalin nihayah, bahwa yang dilihat dan dijadikan sebagai sandaran kita yaitu kesudahannya bagaimana. Taib, kita hidup di dunia sementara tidak? Sementara kesudahan kita di mana? Dalam kehidupan akhirat. Kalau ternyata kesudahan kita di surga, alhamdulillah, nggak masalah. Kalau kita di dunia ini diperolok, dituduh macam-macam, nih disebut radikal, kayak apa, kayak terserah lah. Yang penting kan tujuan akhir kita masuk surga, ya kan? Daripada kita hidup di dunia senang-senang, Masya Allah, tenang, ya, banyak duit dan yang lainnya, tapi tidak beriman kepada Allah, tapi ternyata kesudahan akhirnya di neraka. Selama-lamanya abadal abidin, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afi. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini apa? Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka orang-orang kafir itu akan terus memperolok orang-orang yang beriman. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa itu, yang diledek dan diperolok oleh orang kafir itu, nanti di hari kiamat lebih tinggi, jauh di atas orang kafir. Karena orang kafir yang berada dalam neraka jahanam. Masya Allah. Makanya saudaraku sekalian, orang yang sadar bahwasanya kesudahan hidup akhir kita di akhirat, gak peduli dengan komentar orang, Pak. Orang mau ngomong apa terserah lah. Yang penting Allah ridho sama saya udah cukup dah. Tapi kalau kita kerjaannya dengerin apa kata orang, susah loh, Pak. Gak bakalan bisa istiqomah kita. Kenapa? Karena Allah sudah mengabarkan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu selama-lamanya akan memperolok orang yang beriman. Terus akan mereka lakukan itu. Antum pelihara jenggot, katanya itu ciri teroris. Orang yang berharap akhirat cuek, bodoh amat. Ente mau tuduh saya teroris kayak radikal kayak apa kayak, orang Rasulullah yang menganjurkan kok berjenggot. Kenapa ente? Apa urusannya ente? Apa ente rugi gara-gara anak berjenggot? Ya, anak nggak merugikan ente kok. Tapi masalahnya ya begitu, Allah sudah mengabarkan bahwa mereka akan terus memperolok. Cuekin, Pak. Waminha faidah yang ke-8. Tathbitul mu'minin wa tarsikhu aqdamihim fi imanihim. Ayat ini ingin mengokohkan dan menegarkan kaum mukminin dan agar mereka tegar dalam keimanan mereka. Iya. Karena Allah mengatakan wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan orang-orang kafir itu akan terus-menerus memperolok orang yang beriman. Lalu kemudian Allah berfirman walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Adapun orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat di atas mereka. Seakan Allah mengatakan sabarlah hai kamu orang beriman dengan keadaan kamu yang terus-menerus diperolok, dihina, ya, dikucilkan. Sabar kamu. Nanti di hari kiamat kamu akan lihat bagaimana kenyataan yang ada. Kebalikan di hari kiamat saudaraku sekalian. Ya. Kata Syekh Utsaimin, yakni isbiru fa inna hadza da'bahum wa sya'nahum an yaskharu minkum. Sabarlah kalian, karena memang itu Allah sudah kabarkan bahwa kebiasaan mereka memperolok kalian. Fama dumtum ta'rifuna anna hadhihi 'adatul kuffar fa innal insana yasbir. Jika kalian tahu bahwa itu memang kebiasaan orang-orang yang tidak beriman, maka biasanya ini bisa membuat kita sabar.
ya dalam memegang agama ini, Pak. Faedah selanjutnya yang ke-9. Al-busyra lil mu'minin. Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Bahwasanya mereka nanti pada hari kiamat di atas orang-orang kafir. Ya. Dalam surga mentertawakan orang-orang kafirin. Dalam surat Al-Mutaffifin itu Allah menyebutkan kan? Apa itu? Bunyi ayatnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin itu di akhir-akhir itu. Saya agak lupa. Iya. Faedah selanjutnya yang ke-10. Itsbatu af'alillahi ta'ala al-muta'alliqa bimasyiatih. Penetapan bahwa perbuatan-perbuatan Allah berhubungan dengan kehendaknya. Penetapan bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah berhubungan dengan kehendaknya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat itu tadi, wallahu yarzuqu man yasha'. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah apa? Kehendaki. Dan kehendak Allah ada dua macam, sebagaimana sudah kita pernah pelajari. Yang pertama kehendak apa? Kauniyah, qadariyah. Yang kedua apa? Kehendak syar'iyah, diniyah. Apa bedanya antara dua kehendak tersebut? Kalau kauniyah qadariyah, ini kehendak yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridhonya Allah. Itu murni kehendak yang tidak lepas dari hikmah-hikmahnya yang agung. Seperti misalnya Allah berkehendak adanya langit dan bumi. Allah berkehendak adanya maksiat. Allah berkehendak adanya orang-orang kafir. Allah berkehendak adanya iblis dan yang lainnya. Ini murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak adanya perpecahan, tapi Allah tidak cinta perpecahan. Allah berkehendak adanya maksiat, tapi Allah tidak mencintai maksiat. Iya. Adapun yang syariah diniyah, maka ini kehendak Allah yang berhubungan dengan cinta dan ridhonya Allah. Seperti Allah menghendaki agar dirinya ditaati. Allah menghendaki agar manusia melakukan ketaatan. Allah berkehendak. Dan dua macam kehendak ini tidak saling bertabrakan. Tadi tidak saling apa? Bertabrakan. Maka perbuatan Allah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah tidak lepas dari ilmu dan hikmahnya dan keadilannya. Tidak mungkin Allah berbuat zolim. Karena zolim itu telah Allah haramkan atas dirinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Allah berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Makanya kalau ada orang yang kafir, apakah berarti Allah menzalimi dia? Tidak. Allah tidak zalim. Manusia yang zalim. Manusia yang berbuat kezaliman. Kenapa dia sampai zalim? Padahal kan Allah sudah memberikan kepada mereka apa? Al-Quran, hadis, kitab suci. Allah sudah melarang kezaliman, Allah sudah memerintahkan keadilan. Lalu ada orang-orang yang berbuat zalim, maka yang zalim itu manusia, bukan Allah Azza wa Jalla. Faedah selanjutnya, wa minha itsbatul masyiati lillah. Penetapan adanya kehendak bagi Allah.
Wa kullu ma fil kauni waqi'un bi masyiatillah. Dan semua yang ada di alam ini, Pak, terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang Allah kehendaki ada, pasti ada. Dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki ada, tidak mungkin ada. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan orang Qadariyah, Pak. Orang Qadariyah itu menolak takdir. Orang Qadariyah di antara kesesatan mereka yang nyata, Pak. Sesuatu yang Allah kehendaki ada, belum tentu ada. Dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki ada, bisa jadi ada. Bayangkan sesatnya mereka. Makanya pernah saya sebutkan tentang kisah pentolan orang Qadariyah yang bernama Amr bin Ubaid, yang didatangi oleh orang Arab Baduy. Di mana orang Arab Baduy ini salah satu untanya dicuri orang, hilang. Lalu dia datang kepada Amr bin Ubaid dan berkata, "Hai Amr, tolong doakan agar unta saya bisa kembali lagi." Apa kata si Amr dengan keyakinan yang sesat itu? "Ya Allah, sesungguhnya unta orang ini dicuri dan engkau tidak berkehendak untuk dicuri. Maka kembalikan kepada dia untanya, ya Allah." Apa kata si orang Arab Baduy ini? "La hajatili ya ila du'aik." Saya enggak butuh doa kamu. Kata Amr, "Walima, kenapa?" Kata si orang Arab Baduy ini apa? "Kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri, ternyata kecurian. Saya khawatir kalau Allah berkehendak kembali, ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau gitu sama Allah? Berarti Allah lemah dong." Diam si Amr, nggak bisa ngomong. Subhanallah. Padahal si Amr bin Ubaid ini, Pak, disebutkan dalam biografinya dia itu ibadahnya luar biasa. Ahli ibadah yang luar biasa. Tapi keyakinannya sesatnya luar biasa. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam yang keberapa? Yang ke-12. Min fawaidil ayah kasratu rizqillahi azza wa jal. Bahwa rezeki Allah itu banyak banget. Karena Allah berfirman, "Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Saking banyaknya rezeki Allah, Allah ngasih rezeki tanpa hitung-hitung. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan mengatakan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan? Hubungannya dengan isi ayat bahwa orang-orang kafir dihiaskan kepadanya kehidupan dunia, seakan ada isyarat bahwa orang kafir memang diberikan kesenangannya cuma di mana? Di dunia, Pak. Adapun orang beriman kesenangannya di mana? Di akhirat. Makanya pernah suatu ketika Umar bin Khattab masuk ke kamar Rasulullah. Dilihatnya oleh Umar, Rasulullah tidur di atas kasur yang terbuat dari sabut kurma yang berbekas di punggungnya. Di kamar Rasulullah nggak ada apa-apa. Ya cuma ada setengah karung gandum buat makan beliau sebulan. Umar menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat Persia dan Romawi itu? Bagaimana Allah bukakan ke pintu-pintu kesenangan dunia kepada mereka, ya Rasulullah? Bukankah kita di atas kebenaran, hai Rasulullah? Kenapa engkau tidak berdoa ya agar kita dibukakan pintu-pintu kesenangan juga?" Apa kata Rasulullah? "Atasyukku bihadzal amr ya Ibn al-Khattab?" Apakah kamu meragukan agama ini, wahai Ibn al-Khattab? Ulaika qaumun ujilat lahum mata'um fil hayatid dunya
Mereka suatu kaum yang dipercepat kesenangannya di mana? Di dunia. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa demi Allah akan datang nanti suatu zaman di mana umat Islam benar-benar apa? Ya, diberikan keluasan rezeki luar biasa. Sampai-sampai untuk nyari orang miskin susah dapatnya, Pak. Itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu ya kok nggak ada yang miskin, Pak. Sampai-sampai orang mau nyari fakir miskin susah. Dan akan terjadi nanti di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Iya. Maka Allah pemberi rezeki, karena Allah yang memberikan rezeki tanpa hisab, perhitungan. Seharusnya kita juga jangan merasa khawatir dengan rezeki kita. Nggak perlu kita khawatir. Kalau ada orang yang mengkhawatirkan itu gimana, rezeki anak-anak saya gimana, gimana nanti masa depan saya gimana. Ya akhi, yang ngasih rezeki Allah bukan ente. Allah mengatakan, Rasulullah bersabda apa? Lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha. Jiwa tidak akan meninggal hatta tastawfiya rizqaha, sampai sempurna rezekinya. Artinya selama masih hidup rezeki akan terus apa? Datang. Dan sifat rezeki itu nyari, Pak. Bukan, ya. Kita hanya berusaha, tapi rezeki sudah Allah tentukan, Allah turunkan. Ya. Kalau memang Allah masih tentukan kita hidup, nggak bakal kemana-mana, rezeki pasti datang. Tapi kalau Allah sudah tentukan meninggal, ya udah habis rezekinya berarti. Maka dari itulah ya akhi, tenang. Hidup kita nggak usah perlu pusing, ya, dengan gimana nanti masa depan saya, anak-anak saya, dan yang lainnya. Ini ucapan orang yang kurang beriman bahwasanya Allah yang masih apa? Rezeki. Ya, demikian. Baik, kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat 213. Isya jam berapa? Udah masuk belum? 2 menit lagi. Baik, saya bacakan ayatnya. Allah berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidah. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Adalah manusia tadinya di atas satu umat, satu akidah, satu agama, satu keyakinan. Lalu Allah pun mengutus para nabi ketika setelah muncul kesyirikan, yaitu di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Para nabi itu tugasnya apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Allah pun menurunkan bersama mereka Alkitab, kitab suci, bil haq, dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi manusia, fi makhtalafu fi, dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih tentang kitab suci tersebut kecuali orang-orang yang sudah diberikan kepada mereka apa? Kitab suci, setelah datang kepada mereka keterangan akibat perbuatan zolim di antara mereka itu. Maka Allah pun memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dalam perkara yang diperselisihkan tersebut,
hidayah kepada kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini ayat agung banget, Pak. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, dan fikih-fikih dan faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.